Silakan dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada panitia yang sudah bekerja keras sampai sore ini. Apresiasi buat para panitia dan peserta yang masih bisa nungguin. Ya, terakhir mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan sekalian. Mungkin ini nggak lama ya, cuma sharing kasus yang mungkin pengalaman sehari yang bisa menjadi pelajaran buat saya dan kita semua ya. Ini kasus pertama, ini kasus real sebenarnya yang pernah saya dapatkan. Laki-laki 38 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri paha kanan. Akhirnya terjatuh dari lantai ketika pasien sedang bekerja. Dan apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Kalau dari kasus ini kan memang sudah tahu memang ya, keluhannya adalah nyeri. Inilah contoh bahwa orang nggak akan datang ke pelayanan kesehatan kalau nggak nyeri. Ini bahwa peluang kita untuk menjadi pelayan di bidang kesehatan unggul di bidang itu sangat besar, oleh karena memang hampir 80% orang datang dengan keluhan nyeri. Kalau nggak nyeri dia, habis jatuh, nggak nyeri, nggak aman-aman aja dia nggak akan datang ke IGD atau ke klinik. Walaupun bengkak, merah, tapi kalau nggak nyeri dia nggak akan datang. Tapi kalau dia nyeri, walaupun nggak bengkak, nggak merah, dia pasti akan datang. Dan apa yang harus dilakukan? Tentu pertama adalah setiap pasien emergency wajib hukumnya adalah primary survey, ya kan, meliputi RW, breathing sirkulasi, yang acara yang sesi kemarin kita udah jalani ya, bagaimana menilai kegawat daruratan di bidang jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi. Kalau nggak ada tanda sumbatan jalan nafas, dia snoring, crowing, gargling itu berarti RW aman. Nggak ada pengeluh dia sesak napas, berarti breathing aman. Gak ada dia ngeluh bahwa dia kayak akalnya itu dingin, pucat basah, berarti aman. Selagi masih dia bisa ngomong, dok saya sakit, Recording in progress. Insya Allah itu RW breathingnya dan sirkulasinya aman. Kemudian selanjutnya diapain? Tentu setelah dipastikan semua RW breathingnya aman, ngapain berikutnya? Tentu dinilai lah. Dari kemarin kan kita belajar bahwa sebelum melakukan terapi nyeri, kita harus tahu dulu kira-kira skor nyerinya berapa. Nah, kayak apa nilainya? Tentu bisa pakai numeric rating scale NRS, visual analog scale atau Wong Becker. Kadang pasien itu IGD udahlah nyeri, dia bilang saya udah nyeri nih, ditanya-tanya lagi pakai NRS, Pak nyerinya berapa, Pak ukur ya 10 cm garis ini, gitu kan. Dia kurang nyaman, bahkan bisa merepet, ini aku udah kesakitan kok tanya lagi. Cukup nilai pakai Wong Becker saja, lihat wajahnya, tentu kan nampak itu kalau dia kesakitan ya. Wong Becker itu pakai wajah. Dia kesakitan berarti kalau dia wajahnya meringis, pastilah sakitnya kalau nggak sedang, sakitnya berat. Karena ini sifatnya nyerinya akut, kerusakan jaringan, tentu biasanya sifatnya sangat berat. Penata laksana nyerinya bagaimana? Nah, semalam kita sama Prof. Adnan sudah belajar, itu konsepnya adalah multimodal. Multimodal itu ngapain? Nah, multimodal itu adalah konsep menggabungkan dua atau lebih obat dengan kerja yang berbeda. Jadi ada obat kerjanya di jalur A, obat B kerjanya di jalur B, obat C kerja di jalur C. Jadi menggabungkan dua macam obat satu atau dua atau tiga macam lebih dengan kerja berbeda, tujuannya untuk meningkatkan kerja analgetik. Jadi misalnya kita memberikan obat paracetamol 1, NSAID 1, opioid 1, NSAID itu kayak keterolak, peroxicam. Tapi hati-hati ya, kalau untuk nyeri akut, maka sebaiknya gunakan NSAID yang mulai kerja singkat. Kapan nyeri dievaluasi? Nanti kita lihat. Nah, konsep pertama itu konsep multimodal analgetik ya. Multimodal analgetik itu berarti dia tadi bahwa menggabungkan dua atau lebih obat dengan kerja yang berbeda ya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya katanya untuk memperoleh anti nyeri yang maksimal. Ya, jadi dengan menggabungkan dua macam atau lebih obat seperti paracetamol, NSAID, opioid itu gunanya agar mencapai efek yang anti nyeri yang maksimal. Tentunya, anti nyeri itu terapinya didasarkan atas dengan apa? Ukuran pakai WHO step ladder. Tadi pakainya apa? Pakai Wong Becker. Oh, ternyata setelah dikasih ini Wong Beckernya 8-10. Ini nyerinya hebat.
Nah, berarti kalau nyeri hebat di atas ada strong opioid, boleh ditambah atau tidak, plus minus NSAID plus minus adjuvan. Adjuvan itu adalah golongan, bukan tergolongan anti nyeri. Jadi anti nyeri itu tergolongan seperti opioid, non opioid itu NSAID dan paracetamol. Adjuvan itu bukan golongan analgetik, dia obat yang membantu agar kerja analgetik itu makin maksimal. Contoh yang dipakai adalah antidepresan atau antikonvulsan. Jadi seperti amitriptilin atau pregabalin atau gabapentin. Nanti kita lihat. Kemudian apa yang mau diberikan? Multimodal berarti diberikan pada strong opioid. Boleh diberikan strong opioid seperti morfin atau fentanyl, ditambah dengan NSAID seperti ketorolac, ya, diclofenac. Kalau memberikan piroxicam, meloxicam pada kondisi nyeri akut itu sebaiknya dihindari oleh karena mulai kerjanya singkat, mulai kerjanya lama, durasi lebih lama. Jadi kalau kondisi nyeri akut lebih bagus diberikan NSAID dengan mulai kerja singkat seperti ketorolac, diclofenac, ya, ibuprofen, ya, itu mulai kerja lebih singkat. Ya, kemudian kenapa multimodal? Multimodal itu dia ini. Nah, ini slide ini misalnya kita berikan NSAID tadi, NSAID itu kerjanya di proses transfusi. Kita ingin menggabung paracetamol, paracetamol itu kerja di mana? Di proses sentral, COX-3 namanya. Ya, tadi bilang COX-3, ada yang bilang sebagai kerja di susunan saraf pusat, sama aja. Ya, jadi satu bekerja di proses transfusi di sini, satu kerja di paracetamol di susunan saraf pusat, satu lagi opioid yang bekerja di saraf pusat dan di medula spinal. Pakemnya adalah jangan memberikan 2 atau 3 macam obat dengan golongan dan kerja yang sama. Misalnya memberikan paracetamol ditambah dengan ketorolac tambah dengan ibuprofen, jangan memberikan paracetamol ketorolac dengan kodein plus morfin, jangan, karena kodein dan morfin kan sama, nanti kalau sama malah sampingnya yang banyak muncul. Jadi tujuan kita memberikan multimodal itu sebenarnya agar meningkatkan kerja obat anti nyeri, tetapi sekaligus mengurangi dosis dan efek samping obat yang bisa timbulkan. Jadi kalau kita menggabungkan obat, nah biasanya kita dengan menggabungkan banyak obat, kita bisa mengurangi dosis opioid. Nah kalau kita hari takut dengan, oh dia bakal diberis napas nih kasih opioid, bakal hipotensi postural, bakal muntah, ya untuk itu maka kita gabungkan dengan menggunakan multimodal. Pada kasus ini apa yang mau diberikan? Nah, yang diberikan itu adalah konsepnya basicnya, isi dulu dengan paracetamol. Misalnya pasien tadi dengan nyeri hebat. Nah, nyeri hebat datang dengan Becker 8 atau 10, maka berikan paracetamol. Berapa dosis paracetamol dewasa? 1 gram. Kalau untuk nyeri akut di emergency, usahakan kalau bisa jangan melalui oral karena mulai kerjanya relatif lebih lama dibandingkan dengan intravena. Ya, jadi kalau boleh diberikan yang intravena paracetamol. Sekarang ada dengan intravena paracetamol dicor, karena jangan nanti paracetamol infus itu dihabiskan dalam 8 jam, salah pemberiannya. Itu paracetamol itu harus diberikan secara tetesan cepat, diguyur, habis dalam 15 menit agar onset of action-nya tercapai. Kemudian kalau mau digabung langsung dengan ketorolac boleh, ketorolac diberikan IV 30 mg, langsung nilai, langsung diberikan. Nah, semalam kan kita belajar tuh. Nah, belajar bahwa kita ingin kapan nilai itu dinilai. Nah, setelah diberikan obat tadi misalnya, oh jam 14 sudah diberikan tadi ketorolac sama paracetamol. Tadi kan nyerinya hebat. Nah, maka 1 jam setelah atau setengah jam setelah memberi obat intravena dinilai lagi. Berapa kira-kira nyerinya? Oh, nyerinya setelah 14.30 dok, setelah diberikan paracetamol 1 gram tambah ketorolac 30 mg, oh ternyata dari 8 jadi cuma menurun menjadi NRS numericus ke-5. Ingat, penata nyeri berhasil jika skala nyeri masuk ke skala nyeri ringan. Nah ini kan berarti masih skala nyeri sedang, belum, berarti tinggal ditambahkan opioid pada dosis sisanya. Misalnya opioid itu kan misalnya fentanyl itu dosisnya 0,5 sampai 1 mikro per kilo. Udah kita berikan 50 mikro misalnya, karena perbarannya 50 kilo kita berikan 20 mikro dulu. Kita berikan
setengah jam lagi kita evaluasi. Tadi kan setelah pemberian obat intravena setengah jam. Oh dok, setelah diberikan setengah jam fentanyl tambahan, sekarang skala nyerinya sudah menurun jadi 2. Nah, berarti dalam waktu setengah jam, pas 1 jam, ya skala nyeri berat itu dipantau setiap 1 jam, maka skala nyerinya sudah turun menjadi skala nyeri ringan. Nah, jadi itulah kira-kira kita bisa kerjakan pada pasien hipertensi. Jangan nanti seringnya, oh dok, aku ngasih opioid. Jangan langsung buru-buru pasien datang nyeri ke IGD, langsung dikasih opioid, langsung kasih fentanyl. Karena panik, dosisnya langsung gede, 1 ampul 100. Belum kurang juga, kasih 1 ampul lagi. Resikonya apa? Opioidnya dosisnya besar, malah muncul efek samping opioid yang muncul depresi napas. Makanya pasien emergensi itu memberikan analgetik multimodal itu konsepnya isi dulu dengan paracetamol di bawah ini. Nah, paracetamol. Kemudian kalau masih kurang kita diberikan dengan NSAID, sisanya dosisnya diberikan dengan opioid. Seperti kasus tadi diberikan paracetamol ketornak dulu, tunggu setengah jam, ternyata skala nyeri hanya berkurang sampai nyeri sedang, baru tambahkan dengan opioid dengan dosis yang paling minimal. Kalau kita pakai opioid duluan, dosis panik munculnya ya, jadi nanti malah muncul jadi menggunakan dosis opioid yang dosis gede, jadi malah muncul efek depresi napas misalnya. Nah, dalam pemberian obat NSAID hati-hati ya, bahwa ketika terjadi patah tulang itu kan proses nosiceptif ya, nyeri oleh karena kerusakan jaringan sifatnya akut. Tentu harus diperhatikan kita menggunakan COX-1 atau COX-2. Kalau dia makin ke arah kanan, maka pilihannya adalah COX-2 selektif inhibitor. Kalau dia ke kiri, pilihannya adalah COX-1. Anda menggunakan COX-1 atau COX-2 itu boleh. Tapi memang menurut patofisiologinya, ketika terjadi inflamasi, sekiranya terjadi kerusakan jaringan, maka COX-2 lebih bermanfaat dibandingkan dengan COX-1. Nah, nggak usah bingung dengan istilah apa beda antiinflamasi dengan analgetik. Ya kan? Antiinflamasi, kalau analgetik belum tentu punya antiinflamasi. Kita tahu belajar di kedokteran, inflamasi itu ada bengkak, merah, nyeri, panas, itu inflamasi. Tetapi kalau analgetik, dia tidak punya anti untuk mengurangi inflamasi tersebut. Misalnya paracetamol. Paracetamol dia analgetik, tapi tidak bisa mengurangi efek daripada bengkaknya, merahnya, ya panasnya, itu nggak bisa. Antiinflamasi, kalau mau ngambil efek antiinflamasi sekaligus, ya pilih dengan COX-2, seperti diclofenac, meloxicam, ya bulanfoxib, ya celecoxib, ya banyak. Merek-merek dagang juga banyak. Kalau saya lebih prefer menggunakan COX-2, menggunakan diclofenac, oleh karena mula kerjanya singkat, durasi lebih singkat. Kalau Anda ingin menggunakan meloxicam, peroxicam, sebaiknya dihindari oleh karena pertama sediaan obat intravenanya belum ada setahu saya. 2, mula kerjanya lama, durasi lebih lama. Bayangkan kalau orang udah kesakitan, diberikan obat dengan mula kerja yang lama atau onset of action lama, tentu akan lebih merugikan. Kalau Anda mau ngasih ketornak boleh, nggak ada masalah. Cuma efek antiinflamasinya tidak ada. Ya, karena tadi patofisiologinya adalah inflamasi patah tulang kan, maka paling bagus diberikan COX-2 selektif inhibitor seperti golongan toksik atau diclofenac. Pada pemberian NSAID hati-hati ya, masalah efek samping ya. Kalau ke arah COX-2 itu ya kan, ke arah kanan itu dia memang isu yang paling besar daripada penggunaan NSAID ini kan adalah dok nanti bikin perih lu hati. Ya, oleh karena memang makin ke arah kanan dia, di arah kanan ini ya, di slide ini ke arah kanan dia memang sedikit efek samping pada GI tract. Makin ke arah COX-1 inhibitor itu bikin gejala pada lambung. Kenapa? Karena bikin proteksi mukosa lambung nggak ada. Jadi asam lambung itu mengikis mukosa lambung, perih lah ulu hati kan. Terus dari segi pembekuan darah itu lebih mudah encer, sehingga kejadian hemoragik itu makin besar. Kalau menggunakan COX-2, nah COX-2 itu justru ke arah kanan, dia memang sedikit bikin efek samping lambung, nggak ada ya, tetapi isunya adalah
gangguan gejala kardiovaskular, darahnya itu lebih cepat beku sehingga bisa menyumbat koroner, menimbulkan gejala akut koroner, gejala CS atau muncul stroke iskemik atau stroke atau infak, ya karena darahnya bisa membeku. Tapi itulah pertimbangan-pertimbangan. Kalau pasien Anda punya hipertensi, sakit gula, ya, riwayat stroke, ya, kalau tak perlu pakai NSAID nggak usah. Tapi kalau perlu kali tentu diinformasikan kepada pasien. Jadi sekedar mengulang. Jadi pada kasus ini, ya kan tentu karena emergensi dia datang dengan keluhan nyeri di paha, maka dan sifatnya emergensi jatuh dari tangga, tentu pastikan bagian primary survey-nya aman RW, breathing, sirkulasi. Jangan mengurusin nyeri ketika RW-nya sumbat, snoring, breathing-nya ada pneumotorak, sirkulasinya ada shock. Nah itu hati-hati, jangan nyeri dulu. Itu nomor 1 adalah primary survey. Ketika primary survey aman, baru lakukan penilaian. Dengan apa? Dengan menggunakan nomor, numerik, atau visual, atau Wong Becker. Dari mukanya aja kita udah tahu kan ini sakitnya hebat. Kemudian penataan nyerinya menurut siapa sih? Konsepnya ialah multimodal analgetik, menggabungkan 2 atau 3 macam obat dengan kerja yang berbeda, ya, agar menimbulkan efek potensial daripada anti nyerinya, baik aditif atau sinergi. Ya, apa yang mau diberikan? Pertama, berikan paracetamol murah meriah, ya, usahakan pemberiannya intravena. Kemudian bisa tambah dengan intravena NSAID, bisa COX-1 atau COX-2. Ya, yang murah meriah apa? Keterolak lah COX-1. Ya, diukur nyerinya setengah jam, diukur nyerinya. Kalau nyerinya berkurang ke nyeri ringan, cukup. Kalau tidak berkurang, ditambahkan adalah opioid. Pokoknya isi dulu pakai paracetamol. Ya, kalau kurang setelah paracetamol NSAID, nyerinya masih pas, NRS-nya 5-6, berarti kurang, baru tambahkan dengan opioid seperti fentanyl yang sering digunakan. Nah, fentanyl ini sifatnya mula kerjanya cepat, durasi lebih singkat. Dibandingkan morfin, mula kerja lama, durasinya lebih lama. Efek samping lebih banyak morfin. Misalnya seperti gatal-gatal yang buat orang pasien nggak nyaman, histamine release dia. Pada pasien dengan asma, hati-hati karena histamine release bisa menimbulkan bronkospasme. Ya, kapan nyeri dievaluasi? Kalau katanya karena ini nyerinya berat, tentu dievaluasi per 1 jam. Nyerinya sedang per 4 jam, nyeri ringan per 8 jam. Obat intravena dievaluasi dalam kurun waktu setiap 30 menit. Dan kesimpulan dari ukuran nyeri berat itu tetap dalam keadaan 1 jam. Setengah jam kita evaluasi untuk melihat efek dari obat, untuk melihat perlu nggak nambah obat atau tidak. Ya, makanya penatasan nyeri ini kan disesuaikan dengan WHO step ladder ini. Ya, kanker nyeri berat dipakailah strong opioid tambah NSAID tambah adjuvan. Kira-kira boleh nggak memberikan adjuvan? Nanti kita lihat. Ya, kalau dia berada di atas nyeri sedang tidak perlu tambahkan opioid. Kalau ringan perlu cukup tambahkan paracetamol dan NSAID. Apakah nyeri ringan ini perlu diobatin? Bisa perlu, bisa tidak. Ada orang yang merasa nyeri ringan ini ya biasa aja, ya. Di guideline internasional pun, di ISP International Association Study of Pain bilang bahwa target penatalan nyeri akut itu dari skala 0 sampai 3 cukup. Karena memang tidak mungkin kita bebas nyeri sama sekali, oleh karena memang tubuh kita setiap hari pasti ada nyeri, ya. Oleh karena memang minor injury, ada kerusakan jaring bersifat minimal, atau bahkan nyeri suatu tanda bahwa tubuh sedang Mohon maaf, Dr. Kasif, suara tidak terdengar. Silakan, Dok. Ya, ini dengar? Dengar, Dokter. Silakan, Dok. Oh ya, maaf. Jadi peran kita sebagai ini dengar ya, Dika? Dengar, Dokter. Silakan, Dok. Jadi peran kita pada sebagai dokter atau dokter yang di layanan primer tentu adalah untuk menilai apakah pertama mengedukasi
Bentar ya, ini kameranya nggak muncul pula. Bentar ya. Iya, Dok. Baiklah, mungkin ada problem sedikit ya. Jadi peran kita sebagai tenaga medis apa? Pertama, edukasi. Setelah mengedukasi, lagi tentu adalah untuk memberikan ketenangan pada si pasien bahwa ini aman-aman saja. Jadi memberikan ketenangan juga bagian dari mengurangi nyeri pasien. Ingat, semalam kita belajar bahwa proses psikologis yang buruk yang dialami pasien itu bisa mempengaruhi nyeri pada pasien sendiri. Ya. Nah, jadi kenapa kita melakukan konsep multimodal? Ya, NSAID ini kerja di proses transduksi, paracetamolnya proses di persepsi, sementara proses opioidnya kerja di persepsi dan di proses modulasi. Modulasi itu proses untuk penghambatan nyeri. Ketika mengatasi nyeri, tentu isi dulu dengan paracetamol plus NSAID. Opioid terakhir. Opioid itu di bagian terakhir. Jadi jangan menambahkan opioid di awal, takutnya malah opioidnya dosisnya besar, dosis panik kita berikan, malah muncul depresi napas atau efek samping lainnya. Ingat, memberikan NSAID, better using COX-2 inhibitor, tapi kadang COX-2 ini juga obat injeksinya belum ada, karena kita menggunakan settingnya lah emergency, maka sebaiknya yang intravena agar mulai kerja lebih cepat. Yang ada intravena saatnya adalah seperti ketorolac atau ibuprofen. Mana yang paling bagus digunakan, selektif COX atau yang non-selektif? Kalau saya lebih cenderung menggunakan yang COX selektif. Karena apa? Kalau kita gunakan COX yang non-selektif, maka efek sampingnya akan muncul dua-dua. Muncul di COX-1 inhibitor, muncul pada COX-2 inhibitor. Kalau boleh nggak dok menggunakan COX-1 ditambah COX-2? Nggak boleh. Itu namanya kata Prof. Hasan membunuh pasien. Ya, kita hambat COX-1, maka akan muncul efek samping seperti GI bleeding, stroke hemorrhagic, ya. Kalau kita hambat lagi, tambah lagi COX-2, akan muncul lagi stroke ischemic, infark, dan kejadian akut coronary syndrome. Maka tidak boleh menggabungkan dua NSAID yang berbeda, misalnya ketorolac campur dengan diclofenac, nggak boleh. Apalagi NSAID dicampur dengan steroid, itu juga makin nggak boleh. Ya, hati-hati jika pasien kita memiliki riwayat hipertensi, itu karena NSAID menghambat kerja prostaglandin, vaskularitas terhambat, tentu tensinya bisa naik. Hati-hati dengan gangguan ginjal hepar, ya sama dengan gangguan pembekuan darah, ya. Nah, kenapa bagaimana opioid pada nyeri akut? Ya, sebenarnya opioid ini sebenarnya sangat bagus, ya. Tapi memang kurang bagus kata para ahli pada to treat on movement, karena dia tidak mempunyai efek antiinflamasi. Ya, karena basicnya ada inflamasi, maka ketika inflamasi belum selesai, masih bengkak kakinya, dia sangat sulit untuk berjalan dengan bisa menimbulkan nyeri dan muncul efek samping seperti nausea, vomiting, konstipasi. Dan pada sebagian negara itu ketika memberikan opioid wajib diberikan obat pencahar seperti obat-obat yang bikin BAB makin encer seperti Laxarup, ya, Laxadin, ya, itu tentu harus diberikan wajib. Dan opioid ini diberikan ketika pasien pada masuk nyeri hebat. Kalau di tempat kita tidak ada opioid, tentu ya kita maksimalkan apa yang ada. Ya, seperti paracetamol plus NSAID, kadang juga digabung dengan obat-obat seperti adjuvan seperti antidepresan atau antikonvulsan. Ya, tapi memang menurut evidence base, memang penggunaan antidepresan atau antikonvulsan itu sebenarnya tidak ada tempatnya pada nyeri akut. Tetapi dari pengalaman empirik yang ada, pengalaman sendiri itu juga beberapa penelitian itu sangat bermanfaat, masuk pengalaman empirik saya sendiri, ya. Justru dia karena seperti amitriptilin, pregabalin, gabapentin ini kerja di sentral saluran saraf pusat, justru meningkatkan inhibisi melalui pengeluaran GABA misalnya, itu justru meningkatkan dalam mengurangi nyeri. Tetapi kata evidence base memang perlu penelitian yang cukup banyak. Ya, coba saya teliti
apa yang dikumpulkan dalam penelitian ini, ternyata memang penelitian antidepresan dan antikonvulsan ini masih dalam yang positif hasilnya itu jika dibandingkan dengan placebo. Misalnya opioid campur dengan amitriptyline versus opioid plus placebo. Ya, kalau dibandingkan dengan placebo mungkin dia ada manfaatnya, tetapi jika dibandingkan dengan head to head dengan dosis yang lain, tentu mungkin efeknya tidak terlalu signifikan. Nah, sebagai pengingatkan untuk kita semua, tentu ketika kita melakukan multimodal itu, ya kita bisa mengurangi dosis untuk masing-masing obat, terutama opioid. Di negara kita ini opioid sangat sedikit, ya. Kemudian improve efikasi. Jadi kadang pengalaman sehari kita anti nyerinya lebih nyata ketika digabungkan, misalnya digabungkan dengan obat atau misalnya kita bandingkan ketorolak plus dibandingkan dengan ketorolak paracetamol, tentu pasien akan lebih nyaman dibandingkan dengan ketorolak sendiri versus ketorolak paracetamol. Misalnya pada pasien SC, post-op SC itu kita sering mengkombinasi antara paracetamol dengan ibuprofen ditambah dengan lokal infiltrasi di tempat luka pasca operasi. Pasien-pasien yang diberikan ketorolak aja justru tidak memuaskan penanganan nyerinya, ya, dibandingkan dengan 3 obat, misalnya ketorolak, paracetamol plus lokal infiltrasi lagi di tempat lukanya, itu justru yang lebih enak tuh pasiennya, ditambah digabungkan 3 macam teknik atau obat tadi. Makanya itulah kegunaan multimodal tadi. Ya, jadi memang lebih banyak manfaatnya ketika kita menggabungkan 2 atau 3 macam obat, namanya multimodal analgesi. Jangan lupa ketika kita menangani nyeri, tentu buat lembar reassessment, apalagi ini berkaitan dengan akreditasi, ya. Lembar akreditasi ini penting, ini diminta oleh asesor untuk apakah rumah sakit ini melek akan nyeri, karena nyeri bagian dari proses akreditasi dan bagian dari standar yang harus dipenuhi. Misalnya tadi pasien datang jam 2, misalnya jam 2 siang, misalnya skor nyerinya bone Beckernya 8 itu kan nyeri berat, ya, berarti nyeri berat setiap jam para pasien berat, nah, maka setiap 1 jam itu harus dievaluasi untuk skala nyeri totalnya. Kapan diberikan nyerinya? 14-15 baru masuk ketorolak IV 30 mg plus paracetamol 1 gram IV. Tadi ingat di bawahnya bahwa 1 jam setelah pemberian, setengah jam setelah pemberian intravena harus dievaluasi manfaat analgetiknya. Ternyata 45 skor nyeri berkurang menjadi 5 dari 8. Ternyata belum cukup. Ini baru setengah jam, ya. Hanya berkurang sedikit. Skor nyeri masih skor sedang. Ingat bahwa penatalasan nyerinya berhasil kalau skor nyerinya dalam keadaan skor nyeri ringan. Sekarang masih 5, dok. Yaudah, tambahkan fentanyl lagi. 50 mikro, 20 mikro. Tambah fentanyl IV. Setengah jam lagi, ternyata nyerinya sudah berkurang nyeri ringan. Total 1 jam, sekarang nyerinya sudah masuk ke nyeri ringan, dok. Berarti penatalan nyeri kita dikatakan berhasil dan selanjutnya pada fase untuk nyeri maintenance. Nah, itulah kira-kira gambarannya. Kemudian biar tambah seru, kita masuk ke kasus kedua, ya. Kasus kedua, pasien di ICU, ya. Anda sedang jaga di ICU. Perawat melaporkan pasien 56 tahun laki-laki, 60 kilo, yang sedang di ICU sekarang terintubasi, terventilator, sedang kesannya gelisah, dok. Memang sekarang jalan nafas bebas, terintubasi, tapi dia mulai digigit-gigitnya, dok, digigit-gigitnya EDT-nya misalnya. Pernapasan di mesin kita atur 14 kali, dok, tapi muncul di mesin 28 kali, berarti nafas memberikan dia 14 mesin kalau ada 28 kali kan per menit, kita udah atur nih di mesin ventilator nafasnya 14 kali, tapi keluar 28 kali, berarti ada nafas dia sendiri sekitar 14. Tekanan darahnya 170/80. Nadinya 130. Saturasi oksigen masih bagus, dok, dan pasien tampak berkeringat. Nah, kalau pasien sekilas begini namanya pasiennya bangun, ya. Kita udah kasih mesin nafas 14 kali, tapi nafas dia muncul sekitar 14 kali juga. Kedua, kalau tensi naik, heart rate naik, itu mungkin pasien sedang mengalami nyeri. Saya ulangi, kalau tensinya naik, heart rate-nya naik, mungkin pasien nyeri. Kalau tensinya turun, heart rate-nya naik, kemungkinan itu pasien mengalami hipovolum. Bisa dehidrasi, perdarahan, atau kurang HB. Tapi jika pasien tensinya turun, heart rate-nya turun, hati-hati, pasien sudah masuk pada fase dekompensata, jadi jantungnya sudah mulai membeli.
Saya ulangi, jika pasien tensi naik, heart rate naik, kemungkinan nyeri. Tensi turun, heart rate naik, kemungkinan adalah kompensasi akibat kehilangan volume intravaskular. Ditambah lagi pasien tambah berkeringat, ini upaya fighting dia daripada kondisi daripada mesin, istilahnya fighting ya, berkeringat. Dia bisa nyeri atau dia mencoba untuk bangun. Dan pasien merupakan post operasi laparotomi, hati-hati, ada luka operasi nih baru 2 hari. Nah, ada perlukaan, kemungkinan besar dia mengalami nyeri akut, nyeri bersifat nonsiseptif oleh karena kerusakan jaringan. Terus gimana mau dibuat? Ya, kita lihatlah sekaligus kan, tadi mukanya udah begini. RW, mukanya seperti ini, merengut begini, ya. Skornya berapa kira-kira nih? Merengut, seperti itu. Mukanya itu tegang, 4. Upper limb-nya justru full body extend with finger fleksi. Jadi mencoba menarik ETT-nya. Terus dengan ventilator gimana? Fighting ventilator 3. Jadi dia berusaha untuk melawan ventilator. Jadi mungkin udah hampir lebih dari 2. Udah minta di 3, 6, dan mungkin 9. Ya, ingat CPOT itu harus dengan 2 atau di bawah 2 dikatakan dia nyeri. Jadi dia pasien mengalami nyeri. Jadi buat di status nanti pasien pukul 14.00 skor CPOT 9 atau pasien mengalami nyeri. Ya udah. Hemodinamik perhatikan ya, tadi tensi naik, heart rate naik, mungkin besar yang mengalami nyeri. Analgetik pilihannya apa? Nah, seringnya kan memang pasien-pasien di ICU itu dokter anestesi sudah memberikan analgetik tuh. Ya, masuk keterolak, paracetamol infus, sama fentanyl. Seringnya terjadi ketika mau aplusan. Fentanyl udah keburu habis, kan sirimpam tuh. Makanya sebelum fentanylnya habis di sirimpam, itu udah diganti. Nanti kalau keburu fentanylnya udah habis di sirimpam, udah habis mentul di sirimpamnya, speednya udah habis, kemudian diganti, ada fase nanti kadar obat dalam darah turun. Ketika turun, nggak ngefek lagi analgetiknya, makanya pasien sudah mulai gelisah. Agar tidak seperti itu, makanya misalnya sirimpamnya 4 cc per jam, maka sebelum habis tinggal 4 cc lagi, itu harus diganti dengan yang baru. Jangan sempat sirimpam itu kosong atau mati dalam lebih dari waktu 10 menit. Nanti ketika mati sirimpamnya, analgetik dalam darah turun, itu pasien bisa bangun. Nah, kalau kejadian seperti ini kemungkinan apa? Kemungkinan memang analgetiknya kurang atau mati itu sirimpamnya. Nah, kalau gini gimana? Ya udah, kita berikan analgetik. Ya, misalnya kalau paracetamolnya udah jalan dok per 6 jam, keterolaknya per 8 jam, udah diberikan keterolaknya, yaudah, maka berikan fentanyl sirimpamnya tadi. Bolus dulu dia 1 mikro per kilo. Setelah dibolus, dia meningkat kadar obat dalam darahnya, baru masukkan maintenance-nya 0,5 sampai 1 mikro per kilo. Itulah kira-kira secara farmakologinya. Karena ini pasien di ICU, hati-hati ya, penggunaan analgetik kita itu dapat mempengaruhi fungsi hati atau fungsi ginjal. Ya, penggunaan NSAID lagi ya, penggunaan NSAID itu kalau kita di anestesi jangan lebih dari 7 hari, ya takutnya malah mempengaruhi dapat menimbulkan gagal hepar atau gagal ginjal atau menimbulkan gastrointestinal bleeding. Makanya karena kita juga di ICU kan, karena ICU ini rentan sekali gagal fungsi organnya banyak, apalagi pasien dengan sepsis, maka kita jarang sekali menggunakan NSAID dan morfin, karena opioid yang paling aman untuk menghindari gagal organ adalah fentanyl. Sementara kodein, morfin itu sebaiknya dihindari oleh karena dapat memicu atau dapat berakumulasi pada pasien yang memiliki hepatic impairment atau renal impairment. Bagaimana penggunaan NSAID, keterolak, diclofenac, ibuprofen, hati-hati. Memang tidak ada literatur bilang melarang, tapi hati-hati dia dapat memicu terjadinya GL bleeding, ya kan, stroke hemoragik, gagal ginjal dari mana? Kita tahu NSAID menghambat pelepasan prostaglandin sehingga mencegah terjadi vasodilatasi sehingga renal perfusi bisa terganggu, maka bisa memperberat terjadinya gagal ginjal. Itu maka penggunaan obat-obatan anti nyeri di ICU, kalau saya
kita bisa menggunakan paracetamol plus dengan opioid yaitu fentanyl. Dibandingkan morfin itu justru jauh relatif lebih berbahaya dibandingkan fentanyl ya, karena dia bisa berakumulasi di tubuh pada pasien dengan gagal hepar sama renal. Penggunaan NSAID juga hati-hati ya. Mayoritas orang-orang yang di ICU itu mengalami stress ulcer, NGT hitam. Tambah lagi dengan NSAID, risikonya makin berat sel ulcernya nanti. Ya justru itu kita biasanya hindari penggunaan keterolak NSAID di ICU. Pilihan metode pemberian apa antibiotикnya? Tentu paling aman intravena, nggak mungkin dah pasien di ICU, kecuali pasien sadar ya, terus nyerinya berat pula, maka paling bagus diberikan secara intravena. Karena intravena memberikan rute pemberian dengan mulai kerja cepat. Yang memberikan oral itu waktu 1 jam, apalagi sempat pasien nggak sadar, obat dimasukkan via NGT, digerus pula, itu justru akan membuat obat jadi rusak dan kerja obat tidak maksimal. Maka paling bagus diberikan secara intravena saja. Nah, saya bilang tadi fungsi organ lain perlu dipertimbangkan ya, karena pasien-pasien di ICU itu banyak dengan gagal fungsi organ. Itu maka sebaiknya, sependek pengetahuan saya, penggunaan NSAID dan morfin, kodein itu obat yang membahayakan fungsi ginjal hati sebaiknya dihindari. Nah, jangan lupa tetap menggunakan reasesmen nyeri agar memang kita tahu memantau pasiennya ini sudah nyerinya teratasi atau belum ya, biar juga teman-teman lain di keperawatan atau di dokter atau di WJP bisa menilai apakah terapi nyeri yang dikerjakan selama ini berhasil apa enggak. Tentu menggunakan CPOT karena pasiennya tidak sadar dan terdeteksi ya. Kasus terakhir, ya ini terakhir ya, karena udah sore, kasus yang juga cukup sering bagi teman-teman sekalian, dan ini juga cukup sering datang ke klinik kita, pasien laki-laki 50 tahun, keluhan nyeri pinggang. Ini bukan nyeri pinggang, menjalar ke kaki kanan sampai ke kelingking kaki kanan. Jadi dia dari pinggang sini, pinggang bawah maksudnya, turun menjalar sampai ke kaki, kelingking sama telapak kaki seperti ini. Ya, nyerinya semakin hebat ketika berjalan, kebas, mati rasa, dan ada rasa tertusuk-tusuk, kesetrum, dan rasa panas dijumpai. Nah, ini kita semalam belajar tentang nyeri neuropatik, ya. Kunci ini, kalau dia bilang nyeri pinggang menjalar ke kaki telapak kaki kanan, ini sifatnya radikuler dan sesuai dermatom. Kemungkinan besar dermatom L5 dan S1. Kemungkinan ada saraf yang kejepit. Ya, sesuai dermatomnya apa? Kemungkinan dermatom saraf L5 dan S1 nih. Ya, sampai di telapak kaki. Yang paling sering memang L5 S1 karena memang L5 S1 itu lumbar ini paling bawah di L5 itu, ya. Nyeri semakin hebat ketika berjalan. Nah, hati-hati. Ketika ada diskus atau celah sendi itu kan punya diskus ya. Ketika diskusnya keluar, itu akan menekan pembuluh darah yang menafkahi oksigen untuk ekstremitas bawah. Sekalian saraf yang tertekan, pembuluh darah di sekitar saraf juga tertekan. Jadi ketika kita berjalan, itu kan kaki itu butuh oksigen, butuh aliran darah. Jadi ketika berjalan, maka kebutuhan oksigen makin besar, maka sumbatan itu makin nyata. Jadi lebih ke arah iskemik sebenarnya. Maka jelas berarti ada sumbatan, karena semakin berjalan, semakin hebat nyerinya, justru yang kebas, mati rasa, dan rasa tertusuk-tusuk kesetrum gejala adalah neuropatik panas jumpai. Kalau bilang dok, ada rasa panas, tersebut hasil panas, rasa panas, bakar, ditusuk-tusuk dok, kesetrum itu udah gejala neuropatik, dan biasanya itu biasanya itu pasien sudah masuk lebih daripada nyeri, lebih dari 3 bulan kronik, dan dia sudah minum obat antiinflamasi diclofenac selama 4 bulan. Nah, 4 bulan yang minum NSAID, hati-hati ya dengan ada keluhan lain atau gangguan fungsi organ lain. Nah, kita lihat dari anamnesa aja, itulah kalau kita menganamnesa kita jeli, dari anamnesanya aja kita udah tahu sakitnya apa kira-kira. Mungkin misalnya paha, NP, hernia nukleus pulposus,
yang menekan saraf L5 dan S1. Karena dermatomnya jelas di kelingking kaki dan telapak kaki sebelah luar L5 S1. Nah, udah 4 bulan nih. Apa yang salah kira-kira? Dia salahnya minum anti-inflamasi karena pada nyeri kronik problemnya bukan inflamasi lagi. Problemnya adalah neuropatik. Karena khas gejalanya kan ada panas, kesetrum, tusuk-tusuk, rasa kebas, tersayat-sayat. Saya mau ingatkan, jika pasien datang keluhan nyeri, itu nyeri itu selalu ada refleks. Contoh misalnya, sakit refleks itu adalah kondisi di mana pasien itu harus dirujuk. Artinya tanda itu merupakan tanda emergensi. Misalnya nyeri kepala disertai dengan muntah proyektil. Muntah proyektilnya itu refleksnya, berarti ada peningkatan TIK, itu harus dirujuk segera. Nyeri dada disertai dengan gangguan hemodinamik, pucat, sampai muntah, cemas, serta EKG yang infak, iskemik, itu emergensi. Jangan lagi ditahan-tahan pakai paracetamol, ketorolak, jangan. Nyeri perut disertai dengan defense muskular. Defense muskularnya itu di red flag, itu berarti tanda diabetes, harus dirujuk dokter. Untuk pasien ini nyeri pinggang disertai dengan kelumpuhan, disertai dengan kelumpuhan, ada kemudian kebas di daerah perineum, kemudian susah BAB, kencing susah, itu kemungkinan besar pasien mengalami cauda equina syndrome. Itu harus segera dirujuk, jangan lagi ditahan-tahan, jangan lagi tik. Itu maksud saya bahwa setiap nyeri itu pasti ada red flag. Kalau tidak ada red flagnya, aman untuk kita obati untuk rawat inap atau rawat jalan. Kalau ada red flag, segera rujuk untuk dilakukan tindakan pembedahan misalnya. Pasien tadi diagnosanya apa kira-kira? Nah, gampang. Tadi udah jelas tuh dermatomnya L5 S1, ya berarti memang HNP yang menekan saraf L5 S1. Berarti jepitan di mana? Jepitannya di mana? Di space antara lumbar 5 dan sakral 1. Nah, apakah ini suatu gejala neuropatik? Yes, ini neuropatik. Neuropatik oleh karena gejalanya khas tuh. Ada kesetrum, panas, disayat-sayat, ya, kesemutan, kebas, itu bukan gejala daripada neuropatik. Nah, di slide ini nampak tuh ada large fiber neuropatik, ada small fiber neuropatik. Kita semalam belajar tuh kan, kalau large fiber itu A alpha, A beta, kalau small fiber semalam itu adalah A delta dan C fiber. Kalau dia bilang ada gejala burning, panas, itu tipikal small fiber neuropatik. Tapi gejala seperti ada kelumpuhan motorik, ada numbness, kebas, kesemutan, itu large fiber neuropatik. Makanya pada gejala HNP yang disertai neuropatik tadi, para ahli itu sering mengkombinasi antara antidepresan dengan antikonvulsan. Jadi dia diberikan paracetamol 1 gram per 6 jam, ditambah dengan pregabalin plus amitriptilin. Pregabalinnya untuk large fiber neuropati, amitriptilinnya untuk small fiber neuropati. Dosisnya berapa? Dosisnya, amitriptilin itu kan bukan antidepresan. Karena jika dia digabung sama antikonvulsan, dosis kecil aja, start dengan 5-10 mg per 12 jam. Kalau pregabalinnya bisa mulai sekitar 50 mg per jam sampai dengan 75 mg per 50 mg sampai 150 mg per 24 jam. Jadi ajuvan seperti pregabalin dan antidepresan atau antikonvulsan itu mulai dengan dosis yang kecil dulu. Anda bisa baca tabel dosis banyak. Jadi, dan heran nanti kalau para ahli menggabungkan antara pregabalin dengan antidepresan karena gejalanya large fiber neuropatik dan small fiber neuropatik agar lebih optimal. WHO step ladder, iya tentu kita harus menggunakan WHO step ladder dulu. Umumnya pasien-pasien dengan nyeri kronik itu datang dalam keadaan nyeri numerikus ke 5-6. Nggak nyeri-nyeri hebat, 5-6. Dia bisa mentolerir nyerinya. Sehingga tidak emergensi. Maka pengobatan nyeri itu bertahap. Bertahap menggunakan WHO step ladder. Dan penggunaan bersama dengan ajuvan seperti pregabalin, amitriptilin itu bisa dievaluasi sekitar 4-8 minggu. Kalau kita lihat buku Basic of Pain Management buku Dr. Gautam Das itu bisa kita lakukan 4-8 minggu. Ya, kalau masih kurang bagus, maka dosis antidepresan atau konvulsannya bisa kita tambahkan. Seperti pregabalin itu paling maksimal 150 mg, kalau amitriptilin bisa maksimal sekitar 25 mg per hari. Nah, kalau tidak maksimal juga, nyeri tidak berkurang,
baru masuk ke intervensi nyeri. Maksudnya gimana? Jadi jarum dimasukkan ke sumber nyeri langsung, kemudian diberikan obat di situ, diberikan radiofrekuensi namanya, pulse radiofrekuensi, atau seperti memberikan zat-zat tertentu sehingga nyerinya bisa berkurang. Jadi konteks intervensi itu adalah minimal invasif, pasien itu dimasukin langsung ke sumber nyeri, yang seperti anestesi kerjakan, ngeblok saraf lah, gitu bahasa awamnya. Ya, apakah multimodal? Tentu bagusnya multimodal. Kita sepakat bahwa penanganan nyeri saat ini harus multimodal. Ingat, nyeri itu 90% lebih itu bisa ditangani dengan farmakologi jika tepat. Jadi tidak perlu semuanya belajar intervensi, karena dengan farmakologi saja hampir 90% nyeri dapat ditangani dengan obat-obatan. Makanya para kawan-kawan ini yang di layanan primer itu semangat, oleh karena memang dengan farmakologi saja pasien bisa kita tangani untuk nyerinya. Ya, bagaimana reassessment-nya? Kan di rumah dia. Nah, reassessment-nya itu kalau saya biasa pakai pain diary. Jadi pasien dibuat kan pakai buku 30, isi 30. Nah, tiap hari dia mengukur nyerinya setiap 8 jam. Misalnya nyerinya munculnya setiap kapan, di saat pasien lagi ngapain, kemudian efek samping buat muncul nggak, rasa mual, muntah, oyong, itu semua dibuat catatannya sampai dia kontrol minggu depan. Jadi pain diary reassessment dibuat seperti itu. Jangan lupa nomor telepon kita ditinggalkan. Kita meninggalkan nomor telepon jika terjadi sesuatu akibat efek samping obat atau kegawat darurat di bidang nyeri. Mungkin itu saja dari saya, Dr. Dike. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tasrif, sungguh luar biasa ini semangat Bapak Ibu sekalian yang tetap semangat sampai sore ini. Luar biasa refresh ilmu yang kita dapat pada sesi workshop hari ini, sehingga mungkin sejawat dokter gigi ataupun tenaga kesehatan lainnya menjadi lebih percaya diri untuk mampu mengatasi nyeri dengan multimodal terapi yang dialami baik itu di praktek pribadi, rumah sakit, bahkan ICU nantinya. Selain itu, kita juga mengingatkan kembali pilihan terapi yang tepat yang diberikan pada setiap kasus yang mungkin dihadapi dengan semua efek samping yang mungkin terjadi akibat pemilihan anti nyeri yang diberikan. Izin dokter, sudah ada beberapa pertanyaan pada kolom chat, izin saya bacakan dok. Yang pertama yaitu pertanyaan dari, nggak ada namanya ini, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, izin saya Dr. Kartika bertanya dok, mengenai pasien yang datang kepada kita dengan keluhan nyeri paha kiri akibat jatuh dari got, lalu didapatkan memar dan lecet di bokong kiri. Apa terapi awal yang tepat yang kita berikan dok jika datang ke praktek dengan nilai nyeri, mungkin fast ini ya dok ya, 7 dan pasien dengan riwayat ansietas. Mohon bantuannya dokter. Silakan Dr. Tasrif. Terima kasih Dr. Dike. Jadi memang sebelumnya ini kita workshop hari ini sebatas pengetahuan saya. Tentu memang teman-teman harus memang baca lagi ya. Jadi ini apa yang saya yang ngomongkan hari ini belum tentu menjadi suatu kebenaran mutlak, karena memang ilmu itu sangat dinamis ya. Jadi pengalaman saya jika terjadi pertanyaan si dokter Kartika, ya tentu ada jatuh, lecet. Tentu kan ini kan ada suatu jaringan yang cedera, luka. Kalau luka berarti kan sifat nyerinya bersifat nonseseptif. Kalau luka berarti pula inflamasi. Ada bengkak, memar, merah, tentu diberikan adalah antiinflamasi seperti diclofenac, ketorlan, ibuprofen, oxib, ya. Karena sifatnya akut, jangan memberikan golongan sikam seperti meloxicam, peroxicam, karena memang mula kerjanya lama, durasinya lama. Meloxicam, peroxicam itu cocok untuk nyeri kronik dan basicnya inflamasi kayak osteoartritis, rheumatoid arthritis, itu basic inflamasi. Tapi kalau seperti HNP tadi yang inflamasi udah nggak ada, jangan diberikan NSAID lagi, justru diberikanlah adjuvannya. Jika pasien dengan riwayat ansietas, tentu ya orang dengan nyeri itu mayoritas itu dengan kecemasan, tentu kan dia takut. Yang kita harus pikirkan adalah ini kecemasannya didahului oleh cederanya atau kecemasan muncul sudah lama. Nah biasanya pengalaman saya,
kecemasan ini muncul oleh karena kekhawatiran dia, jangan-jangan kenapa aku nih ya. Nah, sini peran kita menjelaskan. Kalau misalnya pasien tidak ada keterbatasan gerak, tidak ada, kita periksa tidak ada gangguan sensorik, motorik, kita cek, kemudian tidak ada kebas, kesemutan, udah kita foto lagi pelviknya, tidak ada yang fraktur misalnya, tentu ini kan aman. Kita mengedukasi ke pasien bahwa ini kondisi Anda saat ini saya temukan tidak ada masalah, yang masalah hanya saat ini kami temukan adalah cedera pada bokong berupa luka ini. Ya, maka diberikan apa? NSAID seperti diclofenac, acetaminophen, bisa Anda kombinasi dengan paracetamol 1 gram per 8 jam atau per 6 jam. Yang kita kan tadi sifatnya adalah multimodal, jadi Anda bisa berikan paracetamol 1 gram per 6 atau per 8 jam oral, atau memang kalau di oral pulang misalnya tambahkan dengan acetaminophen, diclofenac atau ibuprofen. Diclofenac bisa per 8 jam, acetaminophen bisa per 8 jam, ibuprofen bisa per 12 jam. Mungkin misalnya dari saya Dr. Dika, dan kalau mau diberikan anti-ansietas, kalau dia pasien, kalau masih bisa di-cover dengan misalnya penjelasan saudara yang membuat dia lebih tenang, itu nggak usah diberikan anti-ansietasnya. Kalau memberikan adjuvan seperti amitriptilin, dosis kecil 10 mg waktu malam, boleh saja. Tapi ingat, pada usia tua, apalagi laki-laki, itu amitriptilin itu bikin atropine-like, hipotensi postural, mulut kering, aritmia, pada prostat susah kencing. Jadi kalau tidak perlu diberikan, nggak usah diberikan. Terima kasih, dokter. Terima kasih Dr. Tasrif. Kepada Dr. Kartika, semoga membantu tadi jawaban Dr. Tasrif, sangat jelas ya apa yang sudah akan diberikan kepada pasien Dr. Kartika tadi. Izin dokter membacakan pertanyaan selanjutnya dari Dr. Minda Nora. Nyeri bahu ke lengan kiri dengan kebas panas yang hilang timbul, arah diagnosanya kira-kira kemana ya dokter? Silakan Dr. Tasrif. Terima kasih Dr. Dika. Kalau udah katanya ada rasa panas, kebas, hati-hati, masalah ini udah masuk ke neuropatik. Nyeri neuropatik itu apa? Nyeri oleh karena kerusakan jaring saraf. Semulanya nyeri akut tapi dibiarin. Tentu ini diagnosisnya adalah nyeri neuropatik oleh karena kalau dia bilang nyeri bahu menjalar lewat sampai ke ujung-ujung jari, kemungkinan besar adalah saraf yang dijepit itu ada di daerah leher dan tangan. Kalau dia bilang, dok, dari bahu sampai ke lengan atas saja, kemungkinan itu originnya itu berasal dari leher atau bahu. Kalau dia bilang nyeri bahu menjalar sampai ke ujung-ujung jari, itu kemungkinan besar ada saraf kejepit di leher, bisa saraf servikal. Berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, banyak. Kemungkinan besar adalah saraf 6, 7, dan 8. Jadi kalau dia bilang dari bahu aja dok sampai lengan atas, kemungkinan besar adalah bisa otot atau sendi di daerah servikal. Saya ulangi, kalau dia bilang nyeri sampai menjalar sampai ke tangan sini dok, itu kemungkinan besar adalah radikuler, saraf kejepit kayak di lumbal tadi. Nah, ini sifatnya sudah neuropatik. Bagusnya pasiennya diberikan antidepresan seperti ini kan tipikal small fiber neuropati misalnya, kebas juga large fiber. Bisa Anda mulai dengan pemberian pregabalin 50 mg sehari, tambah dengan paracetamol 1 gram per 8 jam. Nanti kita lihat seminggu pasca pemberian. Kalau misalnya nyerinya berkurang, 50% atau 60% misalnya, atau bahkan hanya 30%, maka berarti obatnya tepat, cuma kurang lama, maka bisa diteruskan sampai 4-8 jam. Diagnosanya kemana? Yang besar adalah nyeri neuropatik oleh karena ada saraf kejepit di daerah leher dan tangan. Itu dokter. Terima kasih Dr. Tasrif. Semoga Dr. Minda Nora dapat terbantu dengan jawaban Dr. Tasrif tadi. Sepertinya semakin sore ini ada 2 pertanyaan lagi nih Dr. Tasrif, izin saya bacakan. Izin bertanya dok dari Bapak Johnson Indrawan. Perbedaan penggunaan obat oral dan infus paracetamol kira-kira bagaimana ya dok? Mengingat harga per botol dan tablet itu cukup jauh. Bagaimana antara kombinasi paracetamol dengan ibuprofen? Apakah bisa kita gunakan dok? Terima kasih. Silakan Dr. Tasrif. Ya, memang ini jadi pertanyaan ya. Kalau paracetamol infus itu memang cukup mahal kalau dibandingkan paracetamol yang cuma 6.000 perak lah. Ya, karena kapan kita berikan paracetamol infus? Ketika misalnya kita butuh efek yang lebih cepat. Efek infus paracetamol itu pertama lebih mahal. Keuntungannya dalam waktu 15 menit dia mulai ngefek tuh. Untuk nyeri-nyeri akut, ya cocok diberikan paracetamol infus. Cuma memang harganya mahal. Tapi kalau pada nyeri kronik, terus pasiennya juga tidak ada dalam kegawatan bilang nyeri, pasnya 5645,
cukup oral saja. Oral itu mulai kerja sekitar 30-1 jam. Dan itu harga tentu lebih murah, cuma 6.000 perak itu udah dapatnya bagus, ya. Jika rekomendasi ibuprofen ya nggak apa-apa, yang penting jangan sampai ibuprofen dicampur lagi dengan ketorolak misalnya. Banyak sekarang tramadol dengan ibuprofen dengan paracetamol nggak ada masalah. So memang pengkombinasi obat itu tidak dalam golongan sama, misalnya ibuprofen dicampur lagi dengan ketorolak. Hati-hati ya, udah ketorolak, ibuprofen campur lagi obat suppositoril lagi. Ya di bawah yang untuk SC itu nggak boleh. Banyak sekali obat NSAID yang masuk, akhirnya justru berbahaya. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dr. Tasrif. Semoga dapat membantu Bapak Josen Indrawan. Selanjutnya pertanyaan terakhir ini, Dok, dari Dr. Rika Noniat Telanombua. Selamat sore, Dok. Izin bertanya. 2 minggu lalu saya mendapat pasien ibu-ibu umur 52 tahun sering mengalami nyeri di kedua kaki dan tangan, bahkan jari-jari tangan pasien. Sering tidak bisa ditekuk ataupun menggenggam. Cek asam urat dan kolesterol total itu hasilnya 300, Dok. Riwayat DM on insulin dan hipertensi terkontrol. Kira-kira ke arah mana ya, Dok, diagnosanya? Dan bagaimana terapi yang tepat, Dok? Terima kasih. Terima kasih, Dr. Memang kalau udah masuk pada fase-fase usia tua ini kan, kalau dari kata nyeri sendi, pahit tekuk, ke ujungnya artritis. Entah itu osteoartritis atau rheumatoid arthritis. Kalau osteoartritis itu paling besar lah sendi-sendi besar di bahu, kaki. Kalau rheumatoid arthritis pada sendi-sendi yang lebih kecil. Tetapi yang bikin berat pasien ini adalah dengan DM. Sebenarnya nyeri itu tidak ada kaitan sama gula dan kolesterol, tapi dengan kolesterol, tapi dengan DM. DM itu membuat nyeri menjadi lebih hebat, makanya ada istilahnya diabetic neuropathy. Jadi pada orang-orang diabetes itu ada istilahnya diabetic neuropathy. Jadi ada diabetic foot, ada diabetic hand. Jadi pasien tuh kayak merasa tangan kaki itu seperti memakai sarung tangan atau memakai kaos kaki. Jadi terasa kebas, kesemutan, itu namanya diabetic neuropathy. Jadi itu memang membuat pengobatan nyeri kita menjadi lebih sulit. Kalau udah nyeri osteoartritis serta DM, itu pasti lebih sulit. Makanya kalau udah muncul begitu, maka jangan lupa menambahkan obat. Boleh memberikan antiinflamasi, karena kan biasanya artritis tadi ya, celah-celah sendi. Dan jangan lupa diberikan dengan obat-obat adjuvan seperti antidepresan atau antikonvulsan. Umumnya untuk yang di celah-celah sendi itu, kalau disertai rasa cukup diberikan antidepresan boleh, seperti amitriptyline atau duloxetine. Semalam kita kan udah belajar tuh, kalau dia antidepresan itu dia bekerja untuk menghambat ambilan serotonin norepinefrin agar hambatan nyeri bisa berlangsung. Jadi sebenarnya ini lebih kalau dari cerita sekilas dari ibu tadi, lebih mengarah kepada diabetic neuropathy. Boleh ibu berikan paracetamol 1 gram per 6 jam, tambah dengan antidepresan dosis kecil, boleh dimulai dengan amitriptyline 10 mg per 12 jam. Kalau seminggu nggak ada perbaikan, boleh ditambahkan jadi 12,5 mg per 12 jam, maksimal 20 mg. Mungkin itu saja dari saya, Dokter. Terima kasih banyak, Dr. Tasrif. Semoga Dr. Rika Noniat Telanombua dapat terbantu dengan jawaban Dr. Tasrif tadi. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Dokter. Terima kasih banyak untuk workshop yang disampaikan oleh Dr. Tasrif. Semoga dapat membantu para dokter, dokter gigi, ataupun tenaga kesehatan lainnya dalam praktek sehari-hari, ataupun praktek di rumah sakit, bahkan di praktek di ICU nantinya. Sebelum memasuki sesi selanjutnya, pada kolom chat akan disampaikan oleh panitia link survei yang keempat dan link materi IPM selama 2 hari ini. Kepada peserta seminar dan workshop, dipersilakan untuk mengisi link tersebut dan mengcopy link materi Interdisciplinary Pain Management 2023. Bapak dan Ibu peserta seminar dan workshop yang kami banggakan, sudah bersama-sama kita dengar paparan dan diskusi yang sangat menarik pada sesi ilmiah yang keempat. Dimohon kepada peserta seminar dan workshop untuk tetap join karena masih ada sesi lucky draw, sesi foto, dan sesi penutupan. Kepada